Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi pada kali ini bersama Umar, yang mana hari ini kita sudah memasuki separuh akhir daripada bulan Ramadan. Kita sudah masuk di hari ke-15 bulan Ramadan ya, hari 15 bulan Ramadan. Sungguh cepat. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki separuh akhir. Itu artinya beberapa hari ke depan kita sudah harus berpisah dengan Ramadan. Kalau bahasa kerennya apa? Say goodbye bulan Ramadan. Ya, apa yang kita dapatkan selama 15 hari terakhir kemarin yang sudah berlalu, kita harus introspeksi. Kalau ada kekurangan, ya kita tambahi nilai kualitas ibadah kita, kuantitas dan kualitas ibadah kita. Pada kali ini Al-Fakir akan mengulas ya isi daripada kitab Dhikrayat wa Munasabat, karya daripada Al-Alamah Ad-Doktor Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di kitab ini, Dhikrayat wa Munasabat ini, ya apa ini? Gini ya. Dhikrayat wa Munasabat, dalam kitab ini dibahas beberapa hal yang penting, kejadian-kejadian yang menarik yang perlu dibahas di dalam bulan Ramadan, sesuatu yang jarang dibahas oleh orang. Dibahas di sini oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Salah satunya Al-Fakir dapatkan di sini di bab Khasaisi Syahri Ramadan. Di sini ada dibahas beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki membahas tentang benarkah puasa itu adalah ibadah yang lama, ibadah yang yang sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dinyatakan, ya benar, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang udah lama. Puasa itu ibadah yang udah lama, bukan ibadah baru ya. Bukan ibadah yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Tapi puasa ini sudah datang kepada agama-agama terdahulu sebelum agama Islam. Bahkan puasa ini termasuk rukun di dalam agama-agama tersebut. Rukun le. Kalau kita di agama kita, agama Islam, memang puasa itu rukun ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya, syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilahi sabila. Shaum Ramadan, rukun keempat itu adalah ibadah puasa. Artinya kalau kita nggak puasa, maka Islam kita tidak sempurna. Kalau kita meninggalkan puasa, itu bisa jadi kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang Islam, karena rukunnya Islam ada 5. Nah, umat-umat terdahulu, agama mereka puasa itu termasuk rukun daripada agama mereka. Jadi bukan hanya di dalam agamanya Rasulullah SAW saja, tapi agama-agama terdahulu termasuk rukunnya yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Coba kita lihat, bahkan orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara itu, mereka orang-orang Nasara itu memperingati hari puasa mereka. Kalau kita biasa memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi Muhammad, kalau orang-orang Nasara itu mereka memperingati hari puasa mereka. Diperingati artinya di situ ada kegembiraan, di situ ada semangat yang besar untuk menyambut puasa tersebut. Itu umat Nasara. Bukan hanya diperingati, mereka memuji. Banyak syair-syair yang mereka gubah untuk apa? Untuk mereka memuji daripada puasa yang disyariatkan di agama mereka. Bahkan umatnya Nabi Isa alaihissalam yang dikenal
dengan sebutan Hawari, itu mereka menganggap puasa ini adalah ibadah yang paling agung. Puasa ini adalah ibadah yang istimewa bagi mereka. Nah, dan Nabi Isa alaihissalam pun, ya, Nabi Isa dan para pengikutnya Hawari itu mereka juga berpuasa. Bahkan di kitab Taurat itu di dalamnya terdapat satu firman yang menyebutkan bahwasanya puasa itu disyariatkan, wajib hukumnya bagi pengikut umat-umat yang mereka berpedoman dengan kitab Taurat. Diwajibkan. Mungkin yang kita kenal itu dengan puasa Asyura, ya. Kita tahu sejarahnya puasa Asyura itu seperti apa, yaitu ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ketika itu ketemu dengan Hawari, orang-orang pengikut. Lalu mereka dalam keadaan puasa, maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita umat Islam itu lebih berhak dengan Musa, maka kita berpuasa, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura ini disyariatkan, disunahkan, ngambilnya dari apa? Dari syariatnya Taurat. Nah, itu artinya puasa ini bukan hanya dilakukan oleh umatnya Rasulullah SAW saja, tapi umat terdahulu juga. Bukan hanya itu. Nabi Musa alaihissalam ini diriwayatkan beliau pernah berpuasa selama 40 hari. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi zaman dahulu sebelum Rasulullah, itu berpuasa selama 40 hari. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya bukan hanya para pengikut para anbiya saja yang berpuasa, bahkan penyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung ketika itu, mereka juga memiliki waktu untuk berpuasa. Mereka memiliki waktu untuk berpuasa, sehingga mereka melakukan ritual puasa. Ya, mereka lakukan di peringatan-peringatan besar ketika ada ulang tahun salah satu sesembahan mereka, memperingati jasa itu, mereka berpuasa. Mereka lakukan dengan puasa. Artinya ini ibadah yang dilakukan oleh banyak umat, banyak agama, berpuasa itu. Kemudian berpindah lagi sampai ke Romania, itu mereka juga berpuasa dahulu. Sehingga sampai masih sekarang orang-orang Hindu, ya, agama Hindu, mereka juga berpuasa. Mereka yang menyembah patung itu mereka berpuasa, agama Hindu sampai sekarang. Wala yazalu ilal an, kata Syed Muhammad Al-Maliki, dan itu sampai sekarang mereka masih berpuasa. Dan ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwasanya puasa ini selain adalah syariat agama, puasa ini adalah suatu ritual yang memang dianggap bagus oleh semua orang. Makanya sangat mengherankan apabila orang ketika disyariatkan puasa mereka malah ogah. Lah, umat agama yang lain ini berpuasa mereka. Kita di dalamnya ada syariat puasa, kok kita malah nggak puasa? Ini aneh. Ini justru sesuatu yang di luar akal, di luar akal pikiran yang sehat. Bahkan ini disebutkan ini oleh Abu Yazid Maliki, disebutkan bahkan hewan itu loh berpuasa. Kita nih misal beli hewan, kita beli hewan ikan misal, nanti sama pembelinya bilang, Pak, ini jangan dikasih makan dulu ya, harus puasa dulu selama 2 hari, gitu kan? Nah, itu puasa. Bahkan disebutkan di sini al-jamal, ya, onta, kuda, ya, mereka itu juga berpuasa. Bahkan onta itu berpuasa selama 3 hari. Untuk apa? Untuk menyetabilkan staminanya, untuk menyetabilkan kesehatan tubuhnya, berpuasa 3 hari. Nah, kita ini umatnya Rasulullah SAW disyariatkan puasa, kenapa nggak mau puasa? Kenapa kita malah mangkir dari kewajiban ini, malah membatalkan puasa? Ya. Puasa ini berat loh. Berat apanya? Kita tahu umat ibadah lain nyepi itu kurang berat, apalagi mereka nggak makan, mereka nggak keluar rumah, mereka nggak berbicara bahkan. Nah, ini lebih berat dari kita. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang
nggak nggak berat-berat banget kok, nggak berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin mengendaki kalian itu sesuatu yang mudah dan tidak ingin membebani kalian dengan sesuatu yang berat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa diwajibkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang mampu untuk menjalankan ibadah tersebut tanpa rintangan, tanpa halangan. Artinya kalau ada rintangan, misal sakit berat, kalau misalnya puasa jadinya tambah sakit, tambah parah puasanya, ya udah nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi kita diharuskan untuk apa? Untuk mengqadha. Misalnya lagi orang tua udah sepuh, udah ajus misalnya, mereka nggak apa-apa nggak puasa, tapi nanti diharuskan untuk membayar fidyah. Itulah ya begitulah. Jadi puasa ini bukan sesuatu yang memberatkan umatnya Rasulullah SAW, tapi puasa ini adalah ibadah yang udah ada dari dulu, dari zaman umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua berpuasa ya. Namun khusus umatnya Rasulullah itu ada takarannya, ada aturannya. Bagaimana itu puasanya? Berbeda aturannya. Kalau kita berpuasa yaitu al-imsak, di dalam agama Islam puasa itu adalah al-imsak. Puasa itu adalah menahan, ya. Puasa itu adalah menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dari kapan? Dari terbitnya fajar, dari subuh, al-imsak. Dari imsak kalau kita biasanya tahu, dari subuh sampai kapan? Sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Nah, itu aturannya. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, nggak boleh ghibah, nggak boleh mengadu domba, tidak boleh mengolok-olok orang dan sebagainya. Itu ada aturannya, tapi aturan itu membawakan hasil. Apa hasilnya? Itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Intinya puasa itu adalah khususiyah di dalam bulan Ramadannya untuk Nabi Muhammad. Tapi secara umum puasa itu adalah ibadah untuk seluruh manusia, baik umatnya Nabi Muhammad ataupun umat sebelum Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.